mae dole teko muputi genjer nong kedoan. Pada tanggal 13 Oktober kemarin, 15 negara Eropa bergerak lebih jauh untuk mendirikan inisiatif perisai langit Eropa. Jerman dan 14 sekutu NATO menandatangani Letter of Intent untuk pengadaan bersama sistem pertahanan udara di markas aliansi di Brussel. Inisiatif ini berkembang saat aliansi NATO membahas sistem pertahanan persenjataan Ukraina, sekaligus memperlihatkan bahwa NATO sudah tahu jelas bahwa sebentar lagi perang nuklir bisa saja pecah. Jaringan yang dipimpin Jerman berusaha melindungi langit Eropa dengan sistem pertahanan udara Arrow 3 buatan Israel. Para penanda tangan termasuk Belgia, Bulgaria, Ceko, Finlandia, Hungaria, Latvia, Belanda, Norwegia, Rumania, Slovakia, dan Slovenia, bersama dengan Inggris, Lituania, Rumania, dan Estonia. Penandatanganan terjadi di sela-sela pertemuan Menteri Pertahanan NATO. Kanselir Jerman, Olaf Scholz, mengumumkan inisiatif tersebut sebagai keamanan untuk seluruh Eropa. Scholz berpendapat bahwa pertahanan udara gabungan akan terbukti lebih hemat biaya dibandingkan setiap negara berlomba untuk mempertahankan langitnya sendiri atau membangun sistem pertahanan udaranya sendiri. Sistem pertahanan udara NATO umumnya bekerja sebagai berikut. Ketika rudal musuh diluncurkan ke negara NATO, hanya ada waktu beberapa menit untuk merespon dan melakukan tindakan intersepsi. Sistem pertahanan rudal balistik NATO menggunakan sensor jaringan dan pencegat yang memberikan pertahanan berlapis. Pertama, sensor mendeteksi peluncuran dan terus melacak penerbangan rudal. Saat rudal terus melaju, sistem NATO menghitung lintasannya, mengevaluasi ancaman, dan menentukan opsi terbaik untuk intersepsi. Sistem NATO juga memberikan peringatan pada area yang diprediksi terkena dampak untuk memperingatkan otoritas nasional. Setelah ancamannya ditentukan, pencegat yang paling cocok diluncurkan dari laut atau dari darat untuk menetralisir rudal yang menyerang, melindungi populasi, wilayah, dan pasukan NATO. Setelah Rusia mengirim banyak rudal dan terbang di kota-kota Ukraina, Eropa kembali waspada karena menduga Moskow tampaknya menargetkan warga sipil. Perkembangan konflik Rusia-Ukraina memerlukan langkah-langkah baru untuk mencegah ancaman yang meningkat ke benua itu. Karena perang Rusia-Ukraina sekarang di bulan ke-8 dengan musim dingin yang mengerikan, perang semakin liar dan menguras persenjataan masing-masing kubu. Tidak ada yang berani memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua pemimpin Eropa sudah berwacana tentang nuklir taktis. Bahkan Emmanuel Macron, pemimpin Prancis yang cukup dekat dengan Putin, kemarin sudah menulis di Twitter menyinggung persiapan Perang Dunia Ketiga. Pemimpin Jerman mengatakan negaranya memiliki 12 peluncur Patriot. Ini hampir tidak cukup untuk menutupi seluruh negeri. Apalagi awal pekan ini Jerman mentransfer sistem pertahanan udara Iris-T ke Ukraina. Eropa memilih Arrow 3 buatan Israel sebagai perisai langit Eropa karena memiliki akurasi yang paling top. Sistem ini dikembangkan bersama dengan Boeing di Amerika Serikat. Biaya pengembangan Arrow 3 dengan berbagai keunggulannya mencapai 98 juta US dollar atau setara 1,3 triliun rupiah. Arrow 3 merupakan rudal anti-balistik eksoatmosferik yang menghancurkan target di luar atmosfer bumi. Sistem rudal Arrow 3 menghancurkan berbagai ancaman, termasuk rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan kimia, tanpa menimbulkan bahaya di bumi. Arrow 3 juga terkadang digunakan untuk menghancurkan satelit. Arrow 3 dengan kemampuan jangkauan hingga 2.400 km dan ketinggian mencapai 100 km dapat juga ditempatkan di kapal perang, meskipun bisa dibawa dengan menggunakan truk militer dalam mengejar target. Keunggulan lain, rudal Arrow 3 dapat diluncurkan di satu tempat tanpa menunggu kepastian lokasi rudal balistik yang menjadi target untuk dihancurkan. Rudal ini merupakan pengembangan dari Arrow 2 yang dipakai oleh pasukan pertahanan Israel. Israel bahkan mengklaim rasio keberhasilan Arrow 3 dalam menjalankan tugasnya sekitar 99%. Rudal anti-balistik Arrow 3 mampu mencegat
dan menghancurkan secara simultan lebih dari 5 rudal balistik dalam 30 detik. Pertemuan NATO dan inisiatif perisai langit Eropa ini memberi sinyal kuat bahwa akan ada eskalasi yang tidak terduga atau ada gerakan rahasia NATO yang mengarah pada perang yang lebih besar. Bagi negara yang tidak memiliki kemandirian energi, bersiaplah tahun depan akan benar-benar gelap. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.